Kalau Anda bisa kerjakan itu sampai selepas sholat, Nabi SAW menyampaikan di akhir hadisnya, maka dia mendapatkan pahala yang banyak semisal haji dan umrah. Ustaz, mohon dijelaskan jumlah rakaat salat duha yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW beserta hadisnya. Baik, jumlah rakaat salat duha. Kalau kita urutkan keterangan-keterangan Nabi SAW terkait dengan salat duha ini, tidak hanya berbicara tentang rakaat, tapi juga berbicara tentang waktu dan keutamaannya. Dari waktu dan keutamaan ini, nanti Anda bisa petakan berapa rakaat yang harus Anda tunaikan dan apa tujuan yang ingin Anda raih dengan jumlah rakaat itu. Jadi jangan sampai Anda kerjakan sebanyak-banyaknya, tapi Anda tidak mengerti keutamaannya. Baik, dan kapan itu dikerjakan? Apakah di awal duha, pertengahan duha, atau kemudian di akhir duha? Kita mulai dengan bagian pertama, ya, salat yang ditunaikan di awal duha, yang jumlah rakaatnya adalah 2 rakaat. Kita cantumkan ada 2 hadis di sini dan ada 2 jenis salatnya. Pertama, ada di hadis riwayat At-Tirmidzi nomor hadis 586. Kemudian yang kedua tercantum di hadis Muslim nomor hadis 720. Hadis Muslim nomor hadis 720. Baik. Selanjutnya nanti yang di pertengahan duha, ya, ada di riwayat Abu Daud nomor hadis 1289. Baik. Yang pertama tentang waktu duha di awal duha, riwayat At-Tirmidzi di nomor hadis 586. Qala Rasulullah SAW pernah bersabda, qala Rasulullah SAW, man shallal ghadata fil jama'ati aw fil masjid, siapa yang menunaikan salat subuh, tayyib, dilakukan dengan berjamaah khususnya di masjid. Maka di sini ada 2 redaksi. Ada yang menyebutkan kalimatnya fil jama'ah, ada yang kedua menyebutkan fil masjid. Tapi umumnya kalau salat itu kalimatnya menggunakan kata jamaah, itu umumnya dalam bahasa hadis ditunaikan di masjid, khusus untuk laki-laki. Padanannya misal Anda bisa temukan yang paling mudah kitab yang ditemukan di Riyadhus Shalihin nomor hadis yang ke-10, posisi paling kiri sebelah bawah, ya, hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi menyampaikan, man salatul rajuli, bukan man, maaf, salatul rajuli fil jama'ati, ya, salat seorang lelaki yang ditunaikan berjamaah di masjid, tazidu ala salatihi fi suqihi aw baitihi, lebih utama dibandingkan salat yang ia tunaikan di pusat tempat niaganya. Misalnya Anda punya kantor, Anda kerja di situ, kemudian di sampingnya ada masjid, tapi Anda memilih salat di kantor, itu kalah keutamaannya dengan orang yang baru mau ke masjid, walaupun Anda di kantor salatnya berjamaah. Jadi kita ambil dulu syahidnya, ya, yang dimaksud dengan salat di sini adalah salat subuh yang ditunaikan berjamaah di masjid. Man shallal ghadata, siapa yang menunaikan salat subuh, kan, fil jama'ati atau fil masjid, dengan berjamaah dia tunaikan di masjid, thumma yaq'udu yadhkurullah. Kemudian setelah itu dia tidak langsung pulang. Dia duduk kemudian berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahasanya menggunakan thumma di situ, menggunakan fleksibilitas. Ya. Dan kalimatnya menggunakan fi'il mudhari, bukan fi'il madhi. Kalau bahasanya mengatakan begini, thumma qa'ada yadhkurullah. Kemudian dia duduk di situ. Pas duduknya, itu artinya duduknya nggak pindah-pindah. Jadi begitu sudah salat subuh selesai, antum di situ aja. Yang imamnya di situ aja, makmumnya di situ aja, ini nggak ada yang gerak-gerak tuh. Di situ aja gitu kan? Di situ saja. Tapi kalau menggunakan fi'il mudhari, apalagi di situ bentuknya pakai thumma, itu artinya fleksibel selama masih di area masjid. Ya, karena bisa mudhari itu bisa tidak di situ, bisa ada pergerakan sifatnya. Ya, bisa bergeser kanan, geser kiri atau pindah. Jadi present, continuous atau future kalau masalah waktu. Tapi kalau masalah gerakan, sedang akan bisa di situ, bisa pindah ke tempat lain atau masih di area sekitarannya. Jelas di sini? Baik, awas, ini saya berikan batas di sini, pemahaman ini, ya, untuk memberikan penjelasan pada sebagian entah dari mana datangnya. Ada pendapat mengatakan kalau Anda ingin mendapatkan pahala salat ini, nanti yang dikenal dengan syuruk di kemudian, ya. Kalau Anda ingin dapatkan pahala ini, maka setelah salat subuh nggak boleh pindah-pindah, di situ aja. Ya, itu saya tidak tahu dari mana asal penafsiran seperti itu. Ya, yang pertama bertentangan dengan dalil secara langsung. Yang kedua bertentangan dengan maqasid syariah. Ibadah itu menyudahkan, bukan mempersulit. Imam di sini aja di depan itu kan nggak pindah-pindah.
Sementara temannya di sini aja, ya. Ada misalnya yang mau membersihkan, maaf geser dikit dong, nanti aja ya, selepas huruf. Kan repot gitu kan. Jadi antum nggak bisa begitu dia. Nggak bisa. Jadi ada fleksibilitas sepanjang masih di area masjid. Ya, jelas di sini ya. Jadi kalau ada yang menafsirkan misalnya tidak boleh pindah-pindah dan sebagainya, itu pendapat yang sangat lemah, bahkan tidak ada dasarnya. Dari mana sumbernya gitu kan? Baik, seterusnya. Kemudian dia duduk, yadhkurullah. Apa yang dilakukan dalam duduknya? Bukan main-main. Bukan ngobrol, bukan senda gurau, tapi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat zikir di Quran maknanya banyak. Awas hati-hati ya, perhatikan syaratnya. Jika Anda ingin meraih duha yang pertama ini, syarat pertamanya salat subuh. Dilakukan berjamaah. Tempatnya di masjid. Setelah itu berzikir. Tidak langsung pulang. Apa bentuk zikirnya? Macam-macam, silahkan pilih. Misal kalimat thayyibah itu bagian dari zikir. Quran surah keempat ayat 103. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha. Maka selesai Anda menunaikan salat, silakan bergegas untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dengan kalimat istighfar, kan? Astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam, kan? Itu ada di hadis Muslim hadis 591. Bisa Anda ungkapkan la ilaha illallah lahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir di hadis Muslim nomor hadis 593, di Al-Bukhari nomor hadis 844. Bisa Anda katakan subhanallah, 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 subhanallah ya sampai 33 kali, tapi bukan cuma jumlah bilangan, sambil dihayati, sambil dipahami maknanya. Kalau benar-benar Anda mengucapkan itu, istighfar saja mungkin bisa 10 menit ke satu kalimat astagfirullah, ingat dosa dari mulai balik sampai dengan subuh itu, kan? Baik, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali ditemukan di hadis Muslim nomor hadis 597. Ya, Anda bisa teruskan ke ayat kursinya di An-Nasai bagian ke-9 nomor 44. Dan Anda teruskan lagi misalnya ke surah Al-Ikhlas, ya, kemudian surah Al-Falaq, kemudian surah An-Nas di Abu Daud nomor hadis 1523. Dan Anda bisa teruskan dengan doa misalnya. Ya, termasuk kalimat thayyibah doa. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban, ya, kemudian wa ilman, kemudian wa amalan mutaqabbala. Ya, Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya, itu Anda temukan di Ibnu Majah nomor hadis 925. Jadi ada yang sifatnya zikir, kalimat thayyibah. Ada yang sifatnya bacaan Quran, boleh. Ya, Anda menunggu misalnya terus Anda zikir ya, dengan membaca Al-Quran. Karena Quran sendiri sering saya katakan disebut dengan zikir di Quran. Quran surah ke-15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi begitu Anda misalnya selepas salat subuh sudah menunaikan zikir kalimat thayyibah tadi, belum tiba waktu awal duha, Anda bisa lanjut dengan baca Quran. Jelas ya? Tapi baca Quran misalnya sudah baca sekian ayat sampai berapa juz itu kan? Nah, misal himmah Anda, keinginan Anda misalnya selesai sampai situ. Ingin mencari yang lain lagi, bisa Anda teruskan dengan mengulang hafalan Quran. Ya, sambil mendapatkan pahala yang lebih banyak lagi. Karena mengulang hafalan Quran, menghafal Quran bagian dari zikir. Saya sering katakan penghafal Quran itu orang yang sedang berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Karena hafalan Quran disebut dengan zikir di Quran. Quran surah ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kami sudah mudahkan Al-Qur'an untuk digunakan sebagai zikir, untuk diingat. Ya, mengingat Quran di sini disebut dengan zikir. Diboleh antum ba'da subuh setelah misalnya zikir-zikir kalimat thayyibah, mulai membaca dan mulai menghafal Quran. Dan menghafal Quran terbaik itu di waktu subuh. Waktu fajar, ingat betul ini ya. Menghafal Quran terbaik mulai di waktu fajar. Dan itu dipersaksikan oleh para malaikat. Bukan cuma salatnya, termasuk semua bacaannya, apalagi bacaan Qurannya. Itu ada di Quran surah ke-17 dari 79-nya, 79 sampai 82. 79 posisi paling kiri, sebelah atas ke tengah sedikit. Ya, lihat kalimatnya. Dari 78 kalau mau lebih lengkap, maaf, dari 78. Ya, lihat kalimatnya. Aqimis salata liduluqis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Di ayat 78. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Ya, tunaikan dari mulai tergelincir matahari sampai di malam, khususnya bacaan di waktu subuh, fajar. Begitu salat subuh, bukan cuma salatnya, tapi semua bacaannya. Bahasanya menggunakan Quran al-Fajri. Ya, Inna Quran al-Fajri kana mashhuda. Sungguh semua bacaan yang disampaikan di waktu fajar itu disaksikan oleh para malaikat. Jadi kalau antum bertasbih disaksikan malaikat, kalau istighfar disaksikan, kalau baca Al-Quran disaksikan. Apalagi antum mulai dengan menghafal Quran. Ya, tapi poinnya, selesai salat subuh, bisa berzikir kalimat thayyibah, bisa membaca Al-Quran, bisa menghafal Al-Quran. Bisa lagi misal, ada amalan yang lain. Ada. Ya, misal, antum teruskan misalnya dengan ta'lim. Ya, ta'lim ada. Itu bagian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
yang mengingatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalil dia ada di Quran surah 58 ayat yang ke-11, Quran surah ke-9 ayat 22, posisi paling kiri sebelah bawah. Ya, setiap ada kalimat ta'lim selalu diawali dengan kalimat iman. Lihat kalimatnya, ya, Quran surah 58 ayat ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Hai orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah. Kalau dikatakan pada Anda luaskan majlis ilmu, diawali dengan kalimat iman. Kata para ulama ingin memberikan kesan bahwa orang yang belajarnya baik itu akan memberikan dampak pada peningkatan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu selesai ini hatta bidayatul duha, sampai di awal duha. Zikirnya sampai ke awal duha. Baik ya, satu tombak dari matahari bergeser dari tempat terbitnya. Setelah menunaikan salat subuh berjamaah, berzikir sampai di waktu ini, tunaikan salat berapa rakaat? 2 rakaat. Kalau Anda bisa kerjakan itu sampai selepas salat, Nabi SAW menyampaikan di akhir hadisnya, "Fakana 'alaihi ka ajri hajjin wa umratin." Maka dia mendapatkan pahala yang banyak semisal haji dan umrah. Ya, semisal haji dan umrah. Bukan haji dan umrah, ingat ya. Bukan haji dan umrah, tapi semisal haji dan umrah. Ini pahalanya cukup banyak. Makanya perjuangannya tidak mudah. Silakan kalau nggak percaya, hari-hari biasa antum datang. Jadi ini yang pertama di awal duha berdasarkan hadis riwayat At-Tirmidzi nomor hadis 586. Waktu ibadahnya disebut dengan salat syuruk atau awal duha, rakaatnya 2 rakaat.